Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di Sekolah Minggu Online Gloria Kota Satelit hari ini. Semuanya sudah siap memuji Tuhan? Yeay! Tapi sebelum kita melanjutkan memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu. Kita sama-sama berdoa yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan. Pagi ini kami kembali datang ke hadapan hadirat-Mu untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah sekolah minggu pada hari ini. Kami kembalikan seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Sudah siap semua? Yeay! Kita mau bangkit berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan. Kita pujikan lagu Praise Him. Pertama, kita nyanyikan Praise Him. Kemudian kedua, kita nyanyikan Serve Him. Ayo sekarang bangkit berdiri. Praise Him, praise Him, praise Him in the morning, praise Him in the noontime, praise Him, praise Him, praise Him when the sun goes down. Praise Him. Praise Him, praise Him, praise Him in the morning, praise Him in the noontime, praise Him, praise Him, praise Him when the sun goes down. Sama-sama kita tirukan gerakannya ya. Sekarang serve Him. Serve Him, serve Him, serve Him in the morning, serve Him in the noontime, serve Him, serve Him, serve Him when the sun goes down. Serve Him, serve Him, serve Him in the morning, serve Him in the noontime, serve Him, serve Him, serve Him when the sun goes down. Serve Him when the sun goes down. Serve Him when the sun goes down. Hore! Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu memancarkan terang kasih Tuhan supaya mereka bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Mari kita sama-sama menyanyikan pujian This Little Light of Mine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Nah, anak-anak sudah bisa ya. Yang kedua, kita mau menyanyikan bersaut-sautan. Yang perempuan ikuti Lause Yuna, yang laki-laki ikuti Lause Foni. Kita nyanyi dengan saut-sautan ya. Ayo sekarang kita memuji bersama-sama. This little light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. This little light of mine, this little light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. This little light of mine, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Nah, kita nyanyikan seperti gitu lagi ya. Pertama kita nyanyi sama-sama dulu, terus kedua kita pisah.
kita saut-sautan yang kedua. Ya, bisa ya? Kita sama-sama memujikan This Little Light of Mine. Sama-sama. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Saut-sautan. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Hore! Hari ini kita mau berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan matahari yang bersinar untuk kita. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Terima Kasih 1000. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000, terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, oh pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Anak-anak, sekarang waktunya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kita mau mempersiapkan persembahan kita. Anak-anak bisa men-scan QRIS di bawah ini atau mentransfer ke rekening gereja GKA Gloria Kota Satelit. Dan jangan lupa untuk menambahkan angka 1 pada nominal yang akan diberikan. Sambil kita naikkan pujian terima kasih 1000. Anak-anak mempersiapkan persembahan. Sambil mempersiapkan persembahan, kita mau memujikan lagu ini sekali lagi. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000, terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, oh pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Kita pujikan pujian ini sekali lagi bersama-sama. Terima kasih 1000. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai, ombak berderai, terima kasih. Terima kasih 1000, oh terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, oh pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Terima kasih 1000, oh terima kasih 1000 pada Tuhan Allahku, oh pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih.
Ayo anak-anak, kita masuk di dalam doa, kita bawa persembahan kita. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur Tuhan, berterima kasih Tuhan untuk semua berkat Tuhan yang sudah diberikan kepada kami dan keluarga kami. Tuhan, kami berterima kasih kalau kami boleh diberi kesempatan untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Tuhan, berkati dan kuduskan persembahan kami agar boleh dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati pekerjaan orang tua kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, bersyukur kita sudah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam anugerah-Nya, dan kita hidup hanya bagi-Mu Tuhan. Kita mau siapkan hati kita menerima firman Tuhan. Ku hidup hanya bagi-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku Biarlah kita hidup hanya untuk Tuhan kita. bagi-Mu, Biarlah hati kita tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Biarlah kita hidup di dalam Tuhan, hidup dalam roh dan kebenaran. Dan dunia tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Anak-anak, siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus boleh bekerja di antara kita. Kalau ku hidup bagi-Mu,
Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat beribadah. Langsung senang sekali hari ini bisa bersama-sama adik-adik kita belajar firman Tuhan. Adik-adik, Langsung punya gambar gereja-gereja yang unik di dunia. Nah, yang pertama, di Brasil ada sebuah gereja yang berbentuk mahkota. Yang kedua, di Reykjavik, Islandia, berbentuk organ raksasa. Ada pipa sebanyak 5.275 yang bisa menghasilkan beragam suara. Sekarang yang ketiga, ada di Medan. Bangunannya bergaya India Mughal. Yang keempat, ada di Magelang, Jawa Tengah. Nah, orang menyebutnya gereja ayam, tapi pemiliknya mengatakan ini adalah rumah doa yang berbentuk burung merpati. Tetapi orang-orang lebih senang menyebutnya gereja ayam. Ini bahkan terkenal sampai ke mancanegara. Sekarang yang kelima, di Yanbu, Tiongkok. Gerejanya berbentuk biola raksasa. Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat berbagai bentuk gereja. Apapun bentuk bangunan gereja, yang utamanya adalah bangunan itu mempunyai fungsi rumah Tuhan. Dan Allah hadir di sana. Allah berkenan kepada umatnya. Nah, hari ini kita akan belajar. Allah memberitahukan Musa pada saat Musa berada di Gunung Sinai. Allah ingin Musa mendirikan kemah suci. Allah memberitahukan Musa detail-detailnya semua. Semuanya Allah yang tentukan. Yang terdapat di dalam Kitab Keluaran pasal 35 dan pasal 40. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami boleh belajar firman Tuhan dan tolong kami. Karena kami tahu hidup kami sangat membutuhkan Tuhan. Berkati waktu kami yang akan menyampaikan firman Tuhan, berkati kami yang mendengarkannya. Roh Kudus tolong kami. Kami bukan hanya mendengar, mengerti firman Tuhan, tetapi kami juga mau melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hai segenap umat Israel, berkumpullah di sini. Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Dan Allah meminta kita untuk mendirikan kemah suci. Allah hendak berdiam di antara kita dan itu menjadi tempat bagi kita untuk beribadah kepada Allah. Adapun bahan-bahan untuk membangun kemah suci yang Allah inginkan ialah emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, bulu domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak untuk ukupan dari wangi-wangian, permata kisopras dan permata tatahanan untuk baju efod dan untuk tutup dada,
setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Dan segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan. Lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalel dari suku Yehuda, dan Allah telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian. Segala macam pekerjaan, rancangan yang dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, mengasah batu, mengukir kayu. Aholiab dari suku Dan, ia juga dipenuhi keahlian oleh Tuhan sebagai seorang yang ahli membuat tenunan. Kemudian orang Israel yang tergerak hatinya, mereka mendatangi Musa. Mereka mempersembahkan milik mereka untuk pembangunan kemah suci. Saya membawa kain linen. Saya membawa tembaga. Saya membawa kain ungu tua dan kain ungu muda. Saya membawa emas. Saya membawa perak. Saya membawa permata. Saya membawa minyak zaitun. Nah adik-adik, orang Israel melakukan apa yang diperintahkan Tuhan pada mereka. Mereka memberikan milik mereka dengan sukacita dan sukarela, karena mereka tahu mereka akan mempunyai kemah suci, tempat mereka beribadah. Nah ini Bezalel dan Aholiab, mereka membuat tabut perjanjian dan baju untuk imam besar yang disebut baju efod. Nah, tidak beberapa lama pembangunan kemah suci pun selesai seperti yang Tuhan katakan. Itulah yang dilakukan Musa dengan tepat sekali. Nah, ini kemah suci berada di tengah-tengah kemah orang Israel, dan yang paling dekat tinggal dengan kemah suci adalah suku Lewi. Ini skemanya. Nah, adik-adik, itu hanya imam besar yang bisa masuk di dalam ruang Maha Kudus setahun sekali dengan baju efod yang dibuat tadi. Nah, adik-adik, ini foto Lause bersama kakak-kakak kalian waktu tahun 2019. Sekolah minggu berkunjung ke Saat, dan di sana ada replika tabut perjanjian. Nah, selanjutnya kita akan melihat secara utuh visual daripada kemah suci. Ini kemah suci yang disebut juga Tabernakel Musa. Ada pelataran. Di pelataran ini umat Israel berkumpul di sana. Ada mezbah korban bakaran untuk umat mempersembahkan korban. Ada bejana pembasuhan untuk imam cuci tangan dan kaki sebelum masuk ke kemah suci. Tendanya berlapis-lapis, ada kulit lumba-lumba, ada kulit domba jantan, bulu kambing, kain linen halus, kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kermisi. Ini ruang kudus. Ada meja roti sajian. Ada kandil yang disebut juga kaki dian. Ada mezbah pembakaran ukupan. Ada tabir yang bergambar keruk. Ini ruang Maha Kudus. Di sana ada tabut perjanjian. Tutup tabut diberi nama tutup perdamaian. Di dalamnya ada 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Dan ada buli emas yang berisi mana, ada tongkat Harun yang berbunga.
kemuliaan Tuhan menutupi kemah suci, menjadi tanda kehadiran Tuhan di siang hari. Kalau malam hari tiang api, apabila awan itu naik dari atas kemah, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Adik-adik, kita telah melihat bagaimana Allah berdiam di antara umat-Nya. Dan Allah mengajar mereka hidup di hadirat Allah dan belajar bergantung kepada Allah. Nah, adik-adik, betapa bersyukurnya kita sekarang ini. Allah telah mengutus anaknya ke dunia ini, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus itu adalah Allah sendiri. Dan Yesus Kristus telah berdiam dan berkemah di antara kita. Ia telah menunjukkan kemuliaan Allah. Kematian Yesus Kristus di salib menguduskan kita dari dosa kita dan menjadikan kita benar di hadapan Allah. Melalui Tuhan Yesus yang sebagai juru selamat kita, Ia bangkit, kita dapat datang ke hadirat Allah yang Maha Kudus. Tuhan Yesus telah menyingkapkan kebaikan Allah, keagungan Allah, dan dengan kuasa-Nya menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Adik-adik, dulu orang Israel sangat takut dekat kemah suci. Hanya imam yang boleh masuk ke dalamnya. Tetapi karena karya Kristus, Tuhan kita, maka kita boleh datang ke rumah Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata di Yohanes 1 ayat 14 yang bunyinya sebagai berikut. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Mari adik-adik, kita datang ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan. Karena gereja adalah rumah Tuhan. Dan Tuhan mengundang kita untuk datang kepadanya. Nah adik-adik, selain datang beribadah ke gereja, kita sebagai orang percaya, tubuh kita adalah bait Allah. Roh Allah berdiam di dalam kita. Seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu? Jadi, hidup di hadirat Allah ialah kita harus hidup kudus dimanapun dan kapanpun, dan mempermuliakan Allah dengan tubuh kita dan hidup hanya untuk kemuliaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah datang ke dunia dan berdiam di antara kami. Engkaulah Allah itu sendiri yang sudah menyelamatkan hidup kami melalui kematian Tuhan di kayu salib. Dan kami bersyukur kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan, tolong kami setia untuk datang beribadah kepada Engkau, setia melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang ayat hafalan. Kita akan menghafal ayat dari
Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, ayat ini akan kita hafalkan melalui pujian dalam bahasa Inggris. John 1:14. And the Word became flesh and dwelt among us. And the Word became flesh and dwelt among us. And we have seen His glory, glory as of the only Son from the Father. And we have seen His glory, glory as of the only Son from the Father. Full of grace and truth, full of grace and truth, full of grace and truth, full of grace and truth. Yeah. And the Word became flesh and dwelt among us. And the Word became flesh and dwelt among us. And we have seen His glory, glory as of the only Son from the Father. We have seen His glory, glory as of the only Son from the Father. Full of grace and truth, full of grace and truth, full of grace and truth, full of grace and truth. Oh. We have seen His glory, glory as of the only Son from the Father. Full of grace and truth, 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 full of grace and truth. He is saving you with grace and truth. Nah, anak-anak, ibadah kita sampai di sini. Tetap semangat beribadah, tetap setia. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.